Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallam man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa sarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah sholat duhur yang alhamdulillah kita dapat rahmat dari Allah Ta'ala, dapat melaksanakan wajiban yaitu sholat duhur secara berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Ini merupakan rezeki rahmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan selama ini termasuk di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, pada beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan 3 hamba Allah yang Allah berjanji untuk membuatkan rumah di surga. Kita di dunia ini punya cita-cita, punya rencana untuk membangun sebuah rumah. Kita harus menyiapkan segala sesuatunya, dari lahan, material, dan lain sebagainya. Tapi ini Allah membangunkan rumah di surga, lahannya hanya cukup ada 3 hal. Dan alhamdulillah kemarin hari Ahad pagi itu ada kajian yang disampaikan oleh beliau Pak Dr. Andes Haji Danusiri. Ada tambahan 1 akan disampaikan dengan sedoyo. Mudah-mudahan 3 hal yang sudah saya sampaikan dulu dengan tidak lupa, okay? Siapa-siapa yang nanti di surga itu dibangunkan sebuah rumah oleh Allah. Dulu sudah saya sampaikan, yang pertama, orang yang akan dibangun rumah di surga oleh Allah adalah orang yang menutup celah-celah shop atau celah-celah barisan sholat berjamaah. Subhanallah, luar biasa. Allah menjanjikan lewat Rasulullah, disampaikan kepada umatnya bahwa makmum ketika sholat berjamaah menutup celah-celah sop barisan, artinya ada barisan yang masih renggang kemudian mau merapatnya, itu Allah sudah menyiapkan lahan rumah di surga. Bayangkan Bapak Ibu, berapa kita membuat rumah sekarang ini, menyiapkan dana. Di sini kita hanya cukup menutup celah-celah sop atau barisan Allah, yaitu akan membuatkan rumah di surga. Termasuk ibu-ibu, jangan egois Bapak Ibu, ketika pendengar sholat berjamaah membawa sajadah, kemudian kebetulan sajadahnya besar, kemudian ditempati sendiri, jangan sampai bisa dipakai oleh jamaah yang lain. Ini hadisnya saya sampaikan biar tidak lupa, tolong diingat-ingat sekali, agar ketika dengan sholat berjamaah dimanapun, ketika ada celah sop itu dengan merapat. Jangan malah ngikuti, wah jarang, saya ikut jarang. Jangan sampai. Ini kelihatannya sepele, tapi ini sunnah Nabi, kita ikuti. Rasulullah SAW bersabda, man sadda furjatan rafa'allahu biha darajah wa banalahu baitan fil jannah. Rawahul Mahali, Ahmad, dan Ibnu Majah. Artinya, barang siapa yang menutup celah-celah sop atau barisan, maka Allah Azza wa Jalla akan mengangkat 1 derajat dan Allah bangun untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Al-Mahamili, Ahmad, dan Ibnu Majah, sahih At-Targhib wa At-Targhib nomor 505. Luar biasa Bapak Ibu.
hanya menutup, nggih. Sop depan belum penuh, monggo dipenuhi. Kok masih kelihatan jarang, merapat. Kemudian sop yang di belakangnya ambil dari tengah, jangan dari kiri atau kanan Pak, dari tengah, seterusnya. Luar biasa. Ini satu, nggih. Jadi makmum sholat berjamaah ketika ada sop yang renggang dengan merapat nutup itu, Allah menyediakan rumah di surga untuknya. Untuk siapa? Mereka yang mau menutup itu. Kalau di situ ada yang tidak mau, biarin aja, tapi dengan tetap merapat pada jamaah sebelahan panjenengan. Di sebelah dengan tidak mau, kita sudah berusaha. Silakan, dia mungkin belum tahu. Nah, maka ini saya sampaikan. Monggo diingat-ingat dimanapun dengan sholat berjamaah merapat, jangan jarang. Kemudian yang kedua yaitu orang yang sholat sehari semalam 12 rakaat dengan istiqomah, tidak pernah ditinggalkan. Namanya sholat rawatib mu'akadah. 12 rakaat itu yaitu sholat sebelum duhur 4 Pak. Biasanya jangan sebelum duhur 2. Setelah saya sampaikan ini dengan sholatnya 4 rakaat. Kecuali kalau begitu kamu masuk dengan sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat iqamah sudah dikumandangkan, berarti sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat 2 rakaat, sholat qabla duhur. Tapi kalau masih ada waktu longgar 4 rakaat, kemudian sesudah duhur 2, kemudian sesudah maghrib 2 Pak, sesudah isya 2, sebelum subuh 2, jumlahnya 12 rakaat. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi hadis ini hadis sahih riwayat Muslim nomor 708 dan At-Tirmidzi nomor 415. Jadi ada dasarnya. Monggo yang biasanya sholat sebelum duhur itu hanya 2, lakukan 4 rakaat sebelumnya. Setelah sholat duhur 2 rakaat. Ini jangan sampai ditinggalkan sampai akhir hayat. Tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah. Nah, di sini juga dibangunkan sebuah rumah di surga oleh Allah. Alhamdulillah sudah 2. Kemudian yang ketiga, orang yang membangun masjid. Lah ini mengeluarkan dana. Termasuk pemborong, pembuat mesin ini luar biasa, bisa masjidnya gede Pak Joko. Jadi orang yang membangun masjid karena Allah, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti di surga juga dibangunkan rumah oleh Allah. Kalau tidak mampu satu orang satu masjid, di Indonesia jarang Pak, masjid dibuat secara kolektif berjamaah. Kecuali orang Arab, di sana uangnya lebih, di sana membuat masjid hanya minta lahan Pak. Contohnya masjid di Solo itu, Syekh Zayed, masjid gede Pak, satu orang yang bangun. Tapi kalau kita bangunnya rame-rame, bareng-bareng, itu pun tidak cepat selesai. Tapi tidak apa-apa, walaupun hanya satu semen sak Pak, kita sudah ikut bangun. Atau juga tempat ibadah yang lain, seperti alhamdulillah di Masjid Raya Candi ini membangun pontren, tahfidz Quran. Di sana terpampang tulisan itu. Alhamdulillah di depan itu juga ada kotak. Bila mana Bapak Ibu ada kesempatan uang, bisa masukkan di situ, insya Allah tidak akan hilang, Allah akan menggantinya. Ini, nah yang terakhir ternyata Bapak Ibu, orang yang menjenguk orang sakit, itu Allah juga akan membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2008 memberitakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah Pak, menjenguk orang sakit bukan karena malu dengan tetangga, dia tilik terus apa dia tilik, bukan itu, tapi dia betul-betul karena Allah. Tetangga sakit kita menjenguk atau teman
kita jenguk, kemudian di sini maka kelak akan diserukan kepadanya, engkau telah beruntung dan telah beruntung pula langkahmu, dan dibangunkan bagimu rumah di surga. Hadis Hasan Gharib, dihasankan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Alhamdulillah ada 4 Satu, orang yang merapatkan sop atau barisan. Ini yang paling gampang, Pak, paling mudah. Tapi tidak semua orang mau kadang-kadang, karena belum tahu barangkali. Kemudian yang kedua, tadi orang yang mendawamkan sholat 12 rakaat, sholat qablal sholat rawatib, yang mengikuti sholat fardu, tetapi yang dilakukan sering dilakukan oleh Nabi yang disebut muakkadah, sunnah muakkadah, sunnah yang setengah wajib, Pak. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Dan tadi yang ketiga, orang muslim membangun masjid karena Allah atau musola, atau di situ ada pembangunan masjid belum selesai, kemudian minta bantuan, beri saja sepunya kita. Dan yang terakhir, sukalah menjenguk orang sakit atau berkunjung ke tempat saudara. Allah juga berjanji untuk membangun masjid di surga nanti. Mungkin ada pertanyaan, wah Pak Pur, kalau gitu nanti kita punya 4 rumah di surga karena 4-4-nya saya lakukan. Alhamdulillah, Pak, nanti kalau 4 kita kontrakkan, Pak. Tapi di sana tidak ada orang kontrak nanti. Atau 1 rumah bentuknya istimewa, Allah alam. Mari kita buktikan bersama dengan catatan kita melaksanakan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukannya, dan saya doakan Bapak Ibu selalu sehat walafiat, diberi umur yang berkah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kata, nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.